Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlia Apriliana Mekarsari, NPM 2330103140, Rombel K1 Manajemen Keuangan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan tahap 1 dari proyek 1 dan proyek 2, yaitu analisis kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan pada 3 perusahaan. Poin yang akan dibahas meliputi: pertama, profil perusahaan; 2. Analisis kegiatan investasi perusahaan; 3. Analisis kegiatan pendanaan perusahaan; dan keempat, yaitu kesimpulan. Pertama, PT Murni Sadar Tbk atau MTMH didirikan pada 1 September 2010, memiliki visi menjadi jaringan rumah sakit unggulan nasional dengan misi menyediakan layanan kesehatan berkualitas dengan mengutamakan keselamatan pasien serta mengembangkan fasilitas layanan unggulan dan inovasi teknologi medis. Bidang usahanya yaitu penyedia layanan kesehatan rumah sakit swasta yang mengelola 10 unit rumah sakit dan 2 laboratorium kesehatan dengan fokus unggulan pada penanganan onkologi atau kanker dan kardiovaskuler atau jantung. 2. PT Jaya Mas Medika Industri Tbk atau OMED didirikan pada 15 Desember 2000, namun mulai beroperasi pada tahun 2002. Memiliki visi meningkatkan mutu kesehatan nasional dengan meningkatkan mutu produk, dengan misi menjadi perusahaan yang kompeten dalam bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, menghasilkan produk yang aman, berkualitas, bermanfaat, dengan harga terjangkau. Bidang usahanya meliputi manufaktur alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang meliputi produk kesehatan sekali pakai, antiseptik, alat diagnostik, furnitur rumah sakit, dan alat bantu jalan. PT Royal Prima Tbk atau PRIM didirikan pada 4 Juni tahun 2013 yang memiliki visi menjadi perusahaan penyedia layanan rumah sakit swasta terkemuka di Indonesia dengan misi mengembangkan kemitraan dengan institusi pendidikan kedokteran menjadi pusat rujukan berbasis riset dan teknologi. Memiliki bidang usaha yaitu menyelenggarakan jasa pelayanan rumah sakit seperti Royal Prima di Medan, Royal Prima Jambi, dan RSU Royal Prima Marelan yang mencakup berbagai macam spesialisasi seperti gawat darurat, bedah umum, jantung, rehabilitasi, serta pusat stroke dan trauma. Analisis kegiatan investasi perusahaan. Modal kerja operasional pada PT MTMH turun hingga negatif. Hal ini menunjukkan masalah likuiditas yang serius. PT OMED dan PT PRIM menurun tetapi tetap positif, mencerminkan efisiensi karena mampu mempertahankan penjualan dengan modal yang lebih kecil. Rasio modal kerja operasional terhadap penjualan pada PT MTMH turun hingga rasio negatif, menandakan defisit modal kerja. Pada PT OMED dan PT PRIM juga menurun, namun menunjukkan peningkatan efisiensi, meski pada PT PRIM perlu diawasi jika penurunan berlanjut. Perputaran modal kerja operasional pada PT MTMH negatif, sehingga menunjukkan gangguan keuangan. PT OMED relatif stabil, sedangkan pada PT PRIM membaik dengan perputaran modal lebih cepat. Perputaran piutang usaha PT OMED tetap unggul dalam penagihan piutang meski sedikit menurun. PT MTMH membaik dengan penagihan lebih cepat, sementara pada PT PRIM masih paling rendah yang menandakan penagihan kurang optimal. Perputaran persediaan pada PT MTMH sangat tinggi meski sedikit turun, menunjukkan efisiensi yang tinggi. Pada PT OMED paling rendah yang menandakan stok lambat terjual dan beresiko usang. Pada PT PRIM sedikit menurun menunjukkan perlambatan penjualan atau kelebihan stok. Perputaran utang usaha pada PT OMED mempercepat pembayaran ke supplier yang meningkatkan hubungan, namun bisa mengurangi kas. Pada PT PRIM melambat drastis yang menunjukkan tekanan likuiditas. PT MTMH juga melambat kemungkinan untuk menjaga kas atau memanfaatkan kredit. Rata-rata hari penagihan piutang pada PT OMED sedikit melambat, yang berarti penagihan masih cepat. PT MTMH membaik yang berarti efisiensi meningkat, sedangkan pada PT PRIM masih paling lama meskipun membaik, yang berarti risiko piutang tetap tinggi. Rata-rata hari persediaan pada PT MTMH memiliki waktu paling cepat yang berarti sangat efisien, sedangkan PT OMED sangat lama yang berarti risiko penumpukan dan kadaluarsa tinggi, dan pada PT PRIM juga cukup lama yang berarti potensi kelebihan stok. Rata-rata hari pembayaran utang pada PT MTMH meningkat, yaitu waktu bayar lebih lama, yang berarti memanfaatkan kredit namun berpotensi tekanan likuiditas. PT OMED menurun, yaitu lebih cepat membayar, yang berarti hubungan supplier kuat, dan PT PRIM meningkat drastis, yang berarti ketergantungan tinggi pada utang dagang. Perputaran aset jangka panjang bersih pada PT OMED meningkat dan tertinggi, yang berarti aset jangka panjang dimanfaatkan secara produktif, sedangkan PT MTMH menurun
dan PT Prim tetap rendah, yang berarti aset belum digunakan secara optimal. Perputaran aset tetap PT Omet sedikit menurun namun tetap tertinggi, yang berarti efisiensi aset tetap masih baik. Sedangkan PT MTMH menurun dan PT Prim relatif stagnan, yang berarti pemanfaatan aset tetap masih kurang maksimal. Analisis kegiatan pendanaan perusahaan. PT MTMH rasio lancarnya di bawah 1 dan menurun, yang berarti likuiditas lemah karena kewajiban melebihi aset. Pada PT Omet menurun tetapi tetap sangat tinggi, yaitu likuiditas kuat. Sedangkan pada PT Prim menurun namun masih aman. PT MTMH rasio cepatnya sangat rendah dan menurun, yang berarti bergantung pada persediaan. PT Omet menurun tetapi tetap tinggi, yang berarti likuiditas kuat tanpa persediaan. Sedangkan PT Prim menurun, yang berarti kemampuan likuiditas melemah. PT MTMH rasio kasnya sangat rendah dan stagnan, yang berarti hampir tidak punya kas. PT Omet menurun namun tetap tinggi, yang berarti kas kuat. Sedangkan PT Prim menurun, yang berarti kemampuan bayar melemah. PT MTMH rasio utang terhadap ekuitasnya meningkat, yang berarti ketergantungan pada utang naik. PT Omet sangat rendah dan menurun, yang berarti lebih mandiri. Sedangkan PT Prim meningkat namun tetap rendah. Hal ini berarti risiko kecil. PT MTMH rasio utang terhadap modal meningkat, yang berarti proporsi utang bertambah. PT Omet rendah dan stabil, yang berarti konservatif. Sedangkan pada PT Prim meningkat namun masih aman. Kesimpulannya adalah, dari sisi investasi, PT Jaya Mas Medica Industri Tbk atau Omet adalah yang terbaik karena asetnya tetap paling produktif dan penagihan piutangnya paling cepat. Meskipun perputaran persediaannya sangat lambat sehingga beresiko kadaluarsa. PT Murni Sadar Tbk atau MTMH unggul dalam manajemen persediaan karena stoknya sangat cepat terjual, tetapi modal kerja operasionalnya justru negatif, yang menandakan tekanan likuiditas serius. Sementara pada PT Royal Prima Tbk atau Prim mengalami kesulitan di berbagai lini, mulai dari piutang yang lama tertagih, persediaan yang melambat, hingga ketergantungan luar biasa pada utang dagang yang mencerminkan kondisi keuangan yang paling rapuh. Dari sisi pendanaan, PT Omet kembali menjadi yang terbaik karena likuiditasnya sangat kuat dan utangnya sangat rendah, sehingga hampir tidak bergantung pada pendanaan eksternal. Sebaliknya, pada PT MTMH menunjukkan kondisi paling berisiko karena aset lancarnya lebih kecil daripada utang jangka pendek. Kasnya hampir tidak ada dan ketergantungan pada utang terus meningkat. Selanjutnya, PT Prim memang memiliki utang yang sangat kecil, tetapi likuiditasnya melemah drastis, terutama kemampuannya dalam membayar utang jangka pendek menggunakan kas yang terus menurun. Jadi, secara keseluruhan, PT Omet merupakan perusahaan dengan kinerja terbaik karena mampu menggabungkan efisiensi operasional yang tinggi dengan struktur pendanaan yang sehat, meskipun masih perlu memperbaiki perputaran persediaannya. PT MTMH unggul dalam perputaran persediaan, tetapi sangat rapuh dalam likuiditas dan pendanaan, sehingga berisiko tinggi mengalami kesulitan keuangan jangka pendek. Sementara itu, pada PT Prim memiliki utang yang rendah, tetapi efisiensi operasionalnya buruk dan likuiditasnya terus melemah, sehingga posisinya paling tidak stabil di antara ketiga perusahaan.